Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Geria Rahima Daris, dari kelas C, Angkatan 2024, dengan nomor induk mahasiswa 2409511122, dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, untuk video penugasan praktikum bakteriologi mikologi semester 2 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, saya akan menjabarkan video cara kerja, pembahasan, serta tujuan dari praktikum yang telah dilaksanakan selama setengah semester terakhir bersama kelompok saya. Adapun 4 praktikum yang telah dilakukan, yang pertama ada pengenalan alat, sterilisasi, pembuatan media, dan isolasi kuman. Untuk praktikum kedua, yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Untuk praktikum ketiga, ada uji biokimia dan gula-gula. Dan yang terakhir, pada praktikum keempat, dilaksanakan sensitivitas kuman terhadap antibiotik. Pada praktikum pertama, yaitu pengenalan alat, sterilisasi, pembuatan media, dan isolasi kuman, bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada alat-alat laboratorium bakteriologi mikologi. Selain itu, praktikum ini juga dilakukan untuk melatih keterampilan dalam proses sterilisasi, serta mempraktikkan pembuatan media kultur dan teknik isolasi bakteri secara aseptis. Nah, pada pengenalan alat laboratorium, mahasiswa itu diperkenalkan dengan alat-alat penting seperti cawan Petri, ose, bunsen, inkubator, autoclave, dan juga lemari pendingin. Masing-masing alat ini memiliki peran vital dalam proses kultur dan identifikasi mikroorganisme. Untuk lebih spesifiknya, pada praktikum pertama ini juga kami dikenalkan oleh 2 agar, yaitu McConkey dan juga nutrien agar, MSCA dan juga NA plate yang digunakan selama seluruh praktikum kami untuk menanamkan bakteri yang kami ambil dari feses ayam yang sedang mengalami diare. 1 hari sebelum melangsungkan praktikum ini, kami bersama-sama mencari feses ayam yang sedang mengalami diare dari rumah warga. Sampel ini diambil secara aseptis, kemudian disimpan di dalam freezer untuk besoknya dibawa ke laboratorium bakteriologi mikologi. Sampel feses ayam tadi diambil secara aseptis menggunakan OC yang sudah disterilkan menggunakan bunsen. Lalu, sampel tersebut diinokulasikan kepada media nutrien agar dan McConkey agar. Proses ini dilakukan secara zigzag dengan membagi 4 bagian dari cawan Petri, lalu dilakukan secara bergantian oleh masing-masing anggota kelompok. Proses inokulasi dilakukan secara perlahan agar tidak merusak permukaan agar, dan juga dilakukan secara aseptis di depan api bunsen. Setelah proses inokulasi pada media NA dan MCA agar selesai, kemudian media ini diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius untuk diamati keesokan harinya. Setelah dilakukan praktikum tadi, didapatkan hasil bahwa pada media nutrien agar atau NA plate tumbuh berbagai jenis bakteri, baik itu gram positif maupun gram negatif. Sementara pada media McConkey agar atau MCA plate hanya tumbuh bakteri gram negatif yang menunjukkan selektivitas pada media tersebut. Nah, kesimpulan dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk memberikan kita pemahaman dasar mengenai peralatan laboratorium, pentingnya sterilisasi media, dan keterampilan isolasi bakteri menggunakan teknik aseptis sebagai landasan untuk praktikum selanjutnya. Pada praktikum kedua ini, yaitu tentang pewarnaan gram dan uji katalase, dilakukan untuk melatih mahasiswa dalam pembuatan preparat bakteri dan mengidentifikasi karakteristik dinding sel melalui pewarnaan gram yang dilakukan. Pada praktikum kali ini, langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan preparat dari koloni bakteri. Proses ini dilakukan secara aseptis dengan meneteskan sampel di atas kaca objek, meratakannya, lalu mengeringkan dan difiksasi menggunakan api bunsen. Selanjutnya, proses dilakukan dengan melakukan pewarnaan garam melalui 4 tahap. Pada tahap ini, yang pertama dilakukan pewarnaan garam melalui pemberian kristal violet lalu dibilas secara perlahan. Proses dilanjutkan dengan pemberian Lugol di atas ketiga preparat dan dibilas secara perlahan.
Pada tahap ketiga ini diberikan alkohol 95% diteteskan di atas preparat secara perlahan dan juga dibilas menggunakan air. Dan pada tahap terakhir ini diteteskan safranin ke atas 3 preparat dan selanjutnya dibilas di air mengalir. Setelah selesai, proses dilanjutkan dengan memberikan minyak imersi di atas preparat untuk dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatan preparat yang telah dilakukan, hasil itu menunjukkan bahwa adanya bakteri gram negatif yang berbentuk basil. Nah, warna merah yang muncul menunjukkan bahwa bakteri tidak mempertahankan kristal violet dan menyerap safranin, sesuai juga dengan struktur dinding sel gram negatif. Adapun faktor seperti ketidaksempurnaan teknik preparasi yang dilakukan dan juga pengamatan mikroskopik itu berkontribusi pada hasil pengamatan yang kurang jelas terhadap bakteri gram positif. Nah, pewarnaan gram sendiri merupakan metode dasar dalam klasifikasi bakteri dan sangat amat penting dalam diagnosis mikrobiologi atau bakteriologi mikologi. Praktikum ini juga menekankan pentingnya ketelitian dalam prosedur untuk mendapatkan hasil pengamatan yang lebih akurat. Pada praktikum ketiga, yaitu uji biokimia dan gula-gula, praktikum ini difokuskan pada identifikasi bakteri melalui uji biokimia dan fermentasi gula. Tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk mengenali sifat fisiologis dan biokimiawi bakteri berdasarkan aktivitas metabolisme pada berbagai media. Pada uji katalase diteteskan hidrogen peroksida ke atas kelas objek dan selanjutnya diinokulasikan dengan sampel bakteri dari MCA agar dan dioleskan menggunakan ose secara perlahan dengan aseptis. Pada pengujian kedua ini dilakukan uji gula-gula dari koloni bakteri yang ada pada MCA plate. Koloni bakteri tadi diinokulasikan ke dalam 6 jenis media. Yang pertama ada triple sugar iron agar atau TSIA, dan yang kedua ada sulfide indole motility atau SIM. Yang ketiga ada MR atau methyl red. Yang keempat ada Fox Proscar atau kita tahu sebagai VP. Selanjutnya ada Simon citrate agar dan media gula glukosa. Seluruh prosedur yang dilakukan di sini itu dilakukan secara bertahap, aseptis, dan juga perlahan. Dari hasil praktikum didapatkan bahwa hasil uji TSIA menunjukkan warna kuning pada slide and bath serta adanya gas tanpa produksi H2S. Nah, ini mengindikasikan adanya fermentasi glukosa, laktosa, dan juga sukrosa. Sedangkan pada uji SIM menunjukkan bahwa bakteri itu bersifat motil, menghasilkan indol positif namun tidak memproduksi H2S. Nah, sedangkan pada uji MR atau methyl red, warna merah itu muncul setelah penambahan metil merah, menandakan adanya produksi asam campuran. Namun sebaliknya, pada uji VP, uji sitrat, dan uji gula-gula, semuanya itu menunjukkan hasil yang negatif. Pada uji katalase yang sudah dilakukan, itu menghasilkan tidak adanya gelembung. Nah, ini tuh menandakan bahwa bakteri tidak memiliki enzim katalase. Dan dari seluruh hasil, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang diuji memiliki kemampuan fermentasi karbohidrat tertentu, dapat memproduksi asam dan indol, dan juga bersifat motil. Namun, bakteri ini tidak mampu menghasilkan H2S, asetoin, maupun menunjukkan aktivitas enzim katalase. Pada praktikum terakhir dilakukan uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik. Pada praktikum keempat ini dilakukan uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik menggunakan metode difusi cakram dari Kirby-Bauer. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui efektivitas berbagai jenis antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Pada praktikum terakhir ini dimulai dengan menyebarkan suspensi bakteri secara merata pada media Mueller-Hinton agar menggunakan swab steril secara aseptis.
Selanjutnya, prosedur dilakukan dengan meletakkan cakram antibiotik dengan jarak yang sesuai, yaitu mengikuti arah jarum jam pada jam 12, jam 3, jam 6, dan jam 9 juga di bagian tengahnya. Pada prosedur ini digunakan 5 jenis antibiotik seperti amoxicillin, ampicillin, kanamycin, kombinasi sulfamethoxazole trimetropin, dan juga bacitracin. Setelah itu, media diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius di dalam inkubator. Hasil dari pengamatan praktikum ini menunjukkan bahwa bakteri peka terhadap amoxicillin, ampicillin, kanamycin, dan kombinasi sulfamethoxazole dan trimetropin dengan zona hambat masing-masing berkitar sekisar 18 hingga 23 mm atau 1,8 hingga 2,3 cm. Sebaliknya, terhadap antibiotik bacitracin, bakteri itu menunjukkan resistensi dengan zona hambat 0 mm. Dari hasil pengamatan tadi juga dapat dijelaskan bahwa praktikum ini itu menegaskan betapa pentingnya uji sensitivitas dalam pemilihan antibiotik yang efektif. Hasil ini pun juga menjadi indikator dalam menghadapi isu resistensi bakteri yang merupakan salah satu tantangan besar dalam pengobatan infeksi saat ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahannya baik itu dalam pembuatan video maupun saat pelaksanaan praktikum. Saya berterima kasih kepada semua dosen pengampu serta kakak-kakak asisten praktikum yang telah membimbing dan memberikan banyak sekali informasi serta wawasan baru untuk kami mahasiswa semester 2 untuk melaksanakan dan mengikuti pembelajaran bakteriologi mikologi di semester 2 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Besar harapan saya agar video ini dapat berguna dan menjadi sebuah acuan untuk pembelajaran saya di masa depan akan segala kekurangan dan kesalahan yang dilakukan dalam pengerjaan video dan juga praktikum saya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Geria Rahimadaris, pamit undur diri. Maka dari itu saya sampaikan Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga sejahtera selalu. Terima kasih.